Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hicham Fayat dengan NIM ke1A1-22042 dari Fakultas Kedokteran Prodi Pendidikan Dokter Universitas Halu Oleo. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu organisme yang memiliki potensi untuk bisa dikembangkan sebagai bahan pangan hayati laut. Untuk penjelasan dari video tersebut, simaklah video ini ya. Jadi organisme yang akan saya bahas yaitu Silana exarata. Baik, kita beralih ke slide-nya. Jadi bisa kita lihat di sini adalah gambar dari Silana exarata. Mungkin gambaran awal yang bisa saya berikan untuk Silana exarata yaitu dia ini merupakan kerang-kerangan yang merupakan hewan endemik di Hawaii, dan juga untuk pemanfaatannya itu orang-orang Hawaii banyak menggunakan hewan ini sebagai makanan, peralatan serta perhiasan. Dan orang Hawaii sendiri menyebut hewan ini sebagai opihi. Jadi mungkin kedepannya jika saya menyebut opihi ini merujuk kepada Silana exarata ini. Baik, pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang morfologi dari Silana exarata atau opihi. Bisa kita lihat di sini ada dua gambar. Dua gambar ini yaitu tampak samping dan juga tampak bawah dari Silana exarata. Di mana tampak samping yang kelihatan ini bisa kita lihat ini adalah cangkang dari Silana exarata, di mana bentuk cangkangnya ini yaitu bentuk kerucut yang pipih dengan panjangnya berkisar 33 sampai 37 mm. Dan juga informasi yang saya dapatkan bahwasanya cangkang terpanjang dari Silana exarata ini adalah hingga mencapai 60 mm. Dan selanjutnya bisa kita lihat tampang bawahnya adalah sebagai yaitu yang ini. Bisa kita lihat di situ ada tubuh dari Silana exarata, di mana tekstur dari tubuh Silana exarata ini merupakan tekstur tubuh yang lunak. Bisa juga kita lihat di sini ada kaki-kaki yang berambut-rambut, yang dimana ini adalah salah satu bentuk adaptasi dari Silana exarata supaya bisa melengket pada habitatnya yaitu di batu. Kemudian bisa kita lihat di sini ada tentakel kecil yang keluar dari cangkangnya. Ini merupakan organ dari Silana exarata yang berfungsi untuk salah satu adaptasinya ketika untuk melihat dunia luar, karena bisa kita perhatikan bahwa kepala dari Silana exarata ini tertutup oleh cangkangnya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk morfologi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang taksonomi dari Silana exarata, yaitu sebagai berikut. Sudah jelas bahwa Silana exarata ini merupakan hewan sehingga masuk dalam kingdom Animalia. Dan untuk filumnya yaitu Mollusca. Mollusca sendiri merupakan kelompok hewan yang digolongkan berdasarkan tubuhnya yaitu tubuh lunak. Dan untuk kelasnya yaitu Gastropoda. Gastropoda sendiri terbagi dalam dua kata yaitu gastro dan poda. Gastro artinya perut dan poda artinya kaki, sehingga hewan-hewan yang tergolong dalam Gastropoda ini merupakan hewan-hewan yang berjalan dengan menggunakan perutnya sebagai kaki. Dan yang untuk familinya yaitu Nasilidae, yang dimana hewan-hewan yang digolongkan sebagai Nasilidae ini adalah hewan-hewan yang memiliki cangkang berbentuk kerucut yang pipih dan merupakan kelompok hewan kerang-kerangan. Nah, selanjutnya untuk genus yaitu Silana, di mana hewan-hewan yang dikategorikan dalam Silana ini merupakan hewan-hewan yang digolongkan berdasarkan persebarannya di dunia, yaitu Silana ini tersebar di bagian negara yang beriklim tropis dan beriklim subtropis. Dan spesies yang akan saya bahas yaitu Silana exarata atau opihi. Sehingga secara keseluruhan bisa kita perhatikan adalah sebagai berikut. Sebenarnya bisa kita perhatikan bahwasanya di sini ada yang kurang yaitu ordo. Terkait dengan ordo ini sebenarnya saya juga telah mencari informasi, tetapi saya tidak menemukan informasi yang relevan terkait ordo dari Silana exarata. Untuk taksonomi dari Silana exarata ini saya ambil dari GBIF. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk taksonomi. Slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara hidup dari Silana exarata. Dimana untuk menjelaskan cara hidup dari Silana exarata ini, saya telah merampungkan 3 poin utama, diantaranya yaitu habitat, reproduksi, dan yang terakhir yaitu adaptasi. Langsung saja ke poin yang pertama yaitu habitat. Untuk poin habitat ini saya telah menyiapkan sebuah video, dimana video ini saya ambil dari YouTube, terdiri dari 2 scan. Dalam video ini kita akan diperlihatkan tentang habitat dari opihi atau Silana exarata. Hey, what's up everybody? In this video we're gonna pick some opihi. So this is after my dive. Get my trusty dive knife.
and walk along the edge, and there's a big boy right there. Try not to fall in. And I'm only gonna pick a handful, maybe 5 or 6, and I want a larger size. So, come on, water. This is an opihi right here, and all you gotta do is take a knife, pop her open before the swell comes. Ya baik, mungkin itu saja videonya, dimana bisa kita perhatikan dari habitat Selanea exarata. Jadi Selanea exarata ini banyak tinggal di bebatuan, dan juga seperti bisa kita perhatikan bahwa batu tempat tinggal dari Selanea exarata ini merupakan batu yang basah. Kesimpulannya yaitu sebenarnya Selanea exarata ini merupakan hewan yang tinggal di zona pasang surut pada garis pantai, di zona intertidal. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk habitat dari Selanea exarata, yaitu di bebatuan di garis pantai zona pasang surut garis pantai. Poin yang kedua yang akan saya jelaskan terkait dengan cara hidup, yaitu terkait dengan reproduksi opihi. Baik, di sini saya telah menyiapkan sebuah bagan. Baik, untuk reproduksi dari opihi sendiri, sebenarnya opihi ini bereproduksi dengan cara generatif, tetapi tidak dengan menggunakan jenis kelamin, sehingga mereka tidak punya jenis kelamin untuk berhubungan langsung. Cara reproduksi mereka yaitu dengan cara melepaskan sel telur dan sel sperma mereka di laut, sehingga antara sel sperma dan sel telur tersebut akan saling membuahi dan terjadi secara acak. Dan setelah terjadi pembuahan terjadi secara acak, tentu saja akan terbentuk embrio, di mana embrio ini akan hanyut, akan mengikuti arus laut, dan akan tumbuh ketika mencapai di bebatuan pantai, dan ini semua terjadi tanpa perawatan dari induknya. Pada saat pertumbuhan, opihi ini akan menumbuhkan cangkangnya sekitar 4-5 mm selama 1 bulan, dan sampai mencapai matang seksualnya, sehingga mereka akan bisa melakukan reproduksi kembali. Baik, mungkin itu saja untuk reproduksi. Selanjutnya cara hidup. Poin yang ketiga yaitu adaptasi, di mana saya telah merampungkan 3 poin terkait adaptasi ini. Yang pertama yaitu opihi ini makanan yang digunakan yaitu ganggang. Mereka bernapas dengan menggunakan insang, serta mereka seperti yang telah saya jelaskan sebenarnya sebelumnya, bahwasanya penglihatan dari opihi ini sangat buruk. Bukan buruk karena rabun, tapi buruk karena mata mereka tertutup oleh cangkang, sehingga adaptasi yang mereka miliki yaitu mereka memiliki tentakel kecil, yang dimana tentakel kecil ini akan keluar dari cangkang untuk membantu mereka melihat lingkungannya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait dengan 3 poin untuk cara hidup. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyebaran Selanea exarata di dunia. Bisa kita lihat di sini yaitu titik-titik kuning, yang dimana titik-titik kuning menunjukkan tempat persebaran dari Selanea exarata atau opihi. Tapi di sini saya cuma ingin menyorot titik yang ini. Titik ini merupakan Hawaii, yang dimana tempat pembudidayaan dan pemeliharaan paling relevan di dunia. Mengapa saya katakan demikian? Karena bisa kita search di Google, jika kita cari Selanea exarata, maka hal-hal yang keluar yaitu semua berkaitan dengan Hawaii. Adapun mungkin tempat-tempat lain seperti di sini yaitu New Zealand ataupun di sini Meksiko, saya tidak menemukan informasi-informasi yang cukup relevan yang membahas bahwa negara-negara tersebut membudidaya ataupun memelihara Selanea exarata. Mungkin itu saja bisa saya jelaskan untuk penyebaran Selanea exarata di dunia. Poin selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih orang-orang menangkap Selanea exarata di alam. Saya di sini akan menunjukkan video yang sebenarnya video ini sudah saya tunjukkan tadi tentang habitat, tapi di sisi lain mereka juga telah menunjukkan bagaimana cara menangkap Selanea exarata. Berikut videonya. Try not to fall in. And I'm only gonna pick a handful, maybe 5 or 6. This is an opihi right here, and
all you gotta do is take your knife, pop it. Baik, bisa kita perhatikan bahwa dari dua video tersebut bisa kita simpulkan sebenarnya bahwasanya mereka menangkap OPH ini dengan menggunakan dua alat, yaitu tangan kosong dengan pisau. Di mana mereka menggunakan pisau ini untuk mencungkil Selanaxarata atau OPH, dikarenakan perlekatan antara kaki dengan batu dengan batu ini sangat kuat, sehingga mereka membutuhkan alat untuk mencungkil. Adapun untuk menggunakan tangan, yaitu mungkin agak susah karena bentuk dari Selanaxarata ini yang pipih, sehingga sangat sulit untuk mencungkilnya. Dan kemudian Selanaxarata ini aman untuk disentuh di kulit pada manusia untuk seluruh sisi dari Selanaxarata. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu potensi pemeliharaan atau budidaya di Indonesia. Ya, seperti yang kita lihat, yaitu rendah. Sebenarnya tidak ada informasi yang relevan yang mengatakan bahwasannya potensi pemeliharaan atau budidaya di Indonesia terkait dengan OPH ini rendah. Hal ini murni saya simpulkan sendiri. Mengapa demikian? Karena saya mencari informasi-informasi tentang Selanaxarata ini bahwa organisme ini merupakan hewan yang memiliki tingkat adaptasi yang khusus, sehingga mungkin untuk membudidayanya juga perlu perlakuan yang khusus. Adapun juga saya telah menemukan informasi bahwasanya substrat basal ataupun bahan lainnya pada pantai di tiap garis pantai di dunia ini berbeda-beda, dan mungkin ini juga menjadi salah satu titik di mana garis pantai yang pada Hawaii ini sangat khusus untuk sangat bisa digunakan untuk memelihara dan membudidaya Selanaxarata. Itu saja yang bisa saya jelaskan untuk potensi pemeliharaan atau budidaya di Indonesia. Yaitu, dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kandungan gizi hasil olahan OPH. Di mana saya telah merampungkan 3 hasil olahan OPH. Ada 3 saya dapat, yaitu OPH luau, OPH poke, dan OPH sop. Dari hasil olahan OPH ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kalori, karbohidrat, protein, dan lemak pada tiap masing-masing 100 gram untuk kandungan makanan ini. Yang pertama dulu OPH luau. Dalam setiap 100 gramnya itu mengandung kalori 142 kilokalori, mengandung karbohidrat 8,7 gram, dan protein 16,8 gram, serta lemak 3,9 gram. Dan yang kedua yaitu OPH poke. Dalam setiap jumlah 100 gramnya itu mengandung kalori 118 kilokalori, karbohidrat 4,2 gram, serta protein 18,9 gram, dan lemak 1,2 gram. Dan yang terakhir yaitu OPH sop, yaitu dalam setiap jumlah 100 gramnya itu mengandung kalori 97 kilokalori, karbohidrat 6,1, protein 14,6, serta lemaknya itu 1,4. Yang bisa saya simpulkan dari ketiga makanan ini bahwasanya bisa kita perhatikan tadi bahwa setiap dalam 100 gram kilokalori, 100 gram untuk bahan olahan ini itu sangat mengandung sedikit sekali kalori. Sehingga mungkin rekomendasi dari saya bahwasanya jika memang kita akan mengonsumsi makanan ini, maka konsumsi makanan ini sebagai makanan selingan. Adapun mungkin tadi yang paling besar kalorinya yaitu OPH sop, yaitu 142 kilokalori dalam setiap 100 gramnya, mungkin bisa dijadikan sebagai bahan lauk pauk untuk makanan pokok. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk kandungan gizi untuk olahan dari OPH. Dan selanjutnya ini juga menjadi poin terakhir, yaitu kandungan unsur penting dan kandungan vitamin dan mineral dalam daging Selanaxarata. Poin pertama yaitu kandungan unsur pentingnya, yaitu saya mendapatkan sebuah data bahwasanya menurut sebuah penelitian di Universitas Hawaii, kandungan lemak Selanaxarata ini terdiri dari asam lemak jenuh dan asam lemak non jenuh. Kandungan asam lemak tak jenuh ini meliputi asam linoleat atau omega 6, asam alfa linoleat omega 3, serta asam eicosapentaenoat (EPA) dan asam docosahexaenoat. Kandungan-kandungan ini menyebabkan jika mengonsumsi daging Selanaxarata ini bisa juga untuk menurunkan risiko penyakit jantung, stroke, inflamasi kronis, depresi, dan juga gangguan kognitif lainnya. Itu untuk kandungan unsur yang terdapat dalam Selanaxarata. Selanjutnya yaitu terkait dengan vitamin dan mineral dari Selanaxarata. Bisa kita perhatikan bahwasanya dari data ini bisa kita lihat bahwa kalsium dan fosfor, besi, magnesium, mineral memiliki mendominasi untuk kadar mineral dari yang terdapat dalam daging Selanaxarata.
Sehingga kesimpulannya bahwasanya Silanexarata juga ini baik dikonsumsi untuk sebagai pertumbuhan tulang dan otot, dan juga untuk bagus juga untuk hormon dan jantung. Itu saja mungkin bisa saya jelaskan untuk kandungan gizi untuk vitamin dan mineral, dan juga ini sebagai poin terakhir dalam penjelasan saya. Baik, kesimpulan yang bisa diambil dari Silanexarata ini yaitu potensi pemeliharaan dan pembudidayaan Silanexarata di Indonesia itu sangat rendah dikarenakan adaptasi sangat khusus yang diperlukan untuk pemeliharaan dan pembudidayaan daripada hewan ini. Mungkin itu saja untuk kesimpulan dari saya. Dan juga terima kasih. Dari saya mungkin cukup itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.